Menir pun menyampaikan kepada ibunya. Menir rela mati daripada harus meninggalkan nenek. Dan karena watak Menir ini sangat keras sekali, tidak bisa dibujuk oleh kedua orang tuanya. Ayah Menir pun mengatakan, kalau memang itu keputusan kamu, kami tidak bisa memaksa. Tapi untuk menangkal semua kejadian ini, agar kejadian di Kampung Kembang ini tidak menyebar lagi, tidak banyak lagi orang yang mati untuk memperebutkan kamu. Mulai hari ini aku bersumpah, ketika suatu hari nanti kamu bertemu dengan laki-laki yang kamu sukai, laki-laki yang akan kamu nikahi, kecantikan kamu akan hilang, dan anak keturunan kamu yang wanita tidak akan mendapatkan kecantikan sama dengan apa yang kamu miliki. Anak keturunan kamu yang wanita akan buruk rupa. Dan ayahnya memberi sumpah seperti itu kepada Menir, dan petir pun langsung menyambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari Provinsi Jambi. Kisah tentang Kembang Perawan. Di kisah ini saya akan menceritakan legenda sebuah daerah, terbentuknya sebuah daerah dan pernikahan seorang wanita yang menikah dengan bangsa jin. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di salah satu daerah yang ada di Provinsi Jambi, kita sebut saja dengan Desa Kembang. Desa Kembang ini memiliki pemuda-pemuda yang memiliki rupa yang sangat tampan-tampan sekali, memiliki tubuh yang sangat ideal. Kalau di sana, di Desa Kembang, kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki badan agak sedikit tambun atau gemuk. Itu bisa dipastikan kalau orang yang berbadan gemuk itu bukan asli orang dari Desa Kembang. Bisa dipastikan kalau mereka adalah pendatang dari desa lain, tapi tidak untuk perempuan yang ada di sana. Boleh dikatakan perempuan yang ada di sana itu memiliki rupa yang tidak elok, ya bisa dikatakan jelek lah. Nah, itu semua ada kisahnya, itu semua ada ceritanya. Dan di video kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang menyebabkan kejadian ini bisa terjadi. Jadi diceritakan kejadian ini sudah lama sekali terjadi. Di salah satu daerah, bukan di Desa Kembang ya, jauh dari Desa Kembang. Kita sebut saja dengan nama Desa Pulau. Di Desa Pulau ini ada seorang wanita cantik. Nah, wanita cantik inilah asal mula terjadinya sejarah atau kejadian di Desa Kembang. Jadi wanita cantik ini hamil, tapi dia nggak tahu siapa yang menghamilinya. Namun warga kampung di Desa Pulau, orang tua dari wanita cantik ini menuduh kalau anaknya sudah berbuat yang tidak-tidak, sudah hamil di luar nikah lah. Nah, pada saat itu, seorang wanita gadis, seorang wanita yang hamil di luar nikah itu merupakan aib bagi kampung, itu merupakan aib bagi kedua orang tuanya. Jadi ketika ditanya sama wanita yang hamil ini, kamu hamil sama siapa? Siapa laki-laki yang menghamili kamu? Sebut sama bapak, biar bapak selesaikan urusan ini. Nah, jadi adat istiadat yang ada di kampung pulau itu, kalau ada wanita yang dihamili oleh laki-laki di luar nikah, pertama, laki-laki itu harus diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, laki-laki itu harus membersihkan kampung dengan acara adat. Beliau harus memberikan 1 ekor kerbau dan 1000 gantang beras. Jadi, ya, wanita ini nggak tahu dia tuh bisa hamil dengan siapa.
Dia mengaku kepada kedua orang tuanya. Dia berani bersumpah. Aku berani sumpah, Ma. Aku berani sumpah, Pak. Kalau aku nggak pernah melakukan hal itu, aku tidak punya pacar, aku nggak pernah tidur dengan laki-laki. Terus kalau kamu nggak pernah tidur dengan laki-laki, jadi anak yang ada di kandungan kamu ini anak siapa? Dia menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Dia pernah bermimpi di suatu malam. Dia bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang sangat tampan sekali. Di dalam mimpinya dia sedang berada di sungai, sedang mencuci baju, dan laki-laki itu lewat menggunakan perahu. Nah, ketika dia melihat laki-laki itu lewat di hadapannya, sedang mencuci baju, laki-laki itu tersenyum dan melambaikan tangannya, seolah-olah menyapa. Karena dia melihat laki-laki itu berwajah tampan, ya, dia tersenyum dan membalas lambaian laki-laki tersebut. Nah, keesokan malamnya, lagi-lagi dia bermimpi bertemu dengan laki-laki tersebut, dan di dalam mimpi kedua inilah dia melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut. Setelah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut, beberapa bulan kemudian wanita ini pun hamil. Dijelaskan kepada orang tuanya seperti itu, tapi kedua orang tua wanita ini tidak terima, tidak bisa menerima alasan seperti itu. Dia mengatakan kepada anaknya, kamu mengada-ngada, nggak mungkin lah. Kamu bisa hamil dari mimpi bertemu dengan laki-laki. Toh nyatanya sekarang kamu hamil. Bapak nggak percaya, pasti kamu bual, pasti kamu bohong. Dan warga kampung ini sudah mendesak kepada kedua orang tua wanita ini ya. Kalau wanita ini tidak bisa menunjukkan siapa suaminya, wanita itu harus diusir dari kampung. Karena warga menyebut ini adalah aib. Pada akhirnya, karena wanita ini sudah menceritakan apa yang dialaminya. Dia sama sekali tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki. Dia cuma pernah bermimpi bertemu dengan laki-laki tampan dan melakukan hubungan suami istri di dalam mimpi itu. Cuman itulah yang pernah dialaminya. Tapi semua orang tuh nggak ada yang percaya. Nggak mungkin, ini pasti bohong. Kamu menutup-nutupi siapa laki-laki yang menghamili kamu. Dan akhirnya wanita cantik ini pun diasingkan dari kampungnya. Jauh sekali dari kampungnya. Diletakkanlah di tengah-tengah hutan. Di tengah hutan itu, wanita ini dibuatkanlah sebuah pondok oleh warga kampung. Nah, jadi memang hukum adat pada saat itu memang keras sekali. Siapa yang menentang hukum adat, itu harus ditindak. Harus diberikan hukuman yang setimpal dan hukuman untuk orang yang hamil di luar nikah. Itu adalah diasingkan di tengah hutan. Jadi maksud diasingkan di tengah hutan pada saat itu Provinsi Jambi ini memang terkenal hutannya sangat lebat sekali dan masih banyak harimau Sumatera yang berkeliaran di hutan tersebut. Diyakini bahwa kalau wanita yang hamil atau sedang mengandung anak di luar nikah, kalau diasingkan di tengah hutan, itu akan dimangsa oleh binatang buas, dimangsa oleh harimau Sumatera. Karena darah atau anak yang ada di janin itu anak haram lah, kasar ngomongnya seperti itu. Jadi kalau memang dia selamat dari pengasingan berarti dia masih memiliki kesempatan hidup. Tapi rata-rata orang yang diasingkan di tengah hutan itu tidak ada yang bisa selamat karena cuma didirikan pondok, tidak diberikan bekal makanan apa-apa. Nah, jadi setelah diasingkan, warga kampung ini nggak inget lagi lah tentang kejadian wanita yang hamil di luar nikah, yang mengaku dihamili seorang pria di dalam mimpinya. Warga sudah tidak mengingat kejadian ini lagi. Bahkan kedua orang tua dari wanita ini sudah tidak memperdulikan anaknya lagi karena dia sudah terlanjur malu. Ya terserahlah, kalau kamu bisa hidup, kamu bisa bertahan di tengah hutan itu berarti takdir kamu tidak mati dimangsa oleh binatang buas. Nah, setelah diasingkan, wanita Malang ini pun hidup sebatang kara di tengah hutan. Tapi setelah dia diasingkan di tengah hutan, barulah di situ dia dapat bertemu lagi di dunia nyata, bukan di dalam mimpi, bertemu dengan laki-laki yang menghamilinya, laki-laki yang menidurinya di dalam mimpi. Dia bertemu secara langsung dan laki-laki itu mengatakan, kalau aku memang bukan bangsa dari manusia, aku adalah bangsa jin. Karena kamu sudah diasingkan oleh warga kampung. Jadi sekarang akulah yang mempertanggungjawabkan dirimu, keselamatan kamu dan keselamatan anak yang kamu kandung. Jadi diceritakanlah di tengah hutan itu mereka hidup sama-sama. Tapi
keadaan hutan yang diceritakan oleh warga. Kalau di dalam hutan itu terdapat banyak binatang buas, terdapat banyak beruang, ya, banyak harimau Sumatera. Tapi karena wanita ini didampingi hidup dengan bangsa jin, ya, boleh dikatakan golongan jin yang memiliki kekuatan gaib yang sangat tinggi. Hutan yang dikatakan warga angker, banyak binatang buas ya di dalam hutan itu. Tapi semenjak wanita hamil ini tinggal di sana, dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan binatang-binatang buas tersebut. Nah, jadi setelah kehamilannya masuk bulan, dia pun melahirkan seorang anak wanita yang sangat cantik sekali. Namun ketika wanita yang diasingkan di tengah hutan ini melahirkan, kejadian-kejadian aneh pun terjadi di desa pulau. Seluruh warga desa yang ada di sana mencium aroma yang sangat wangi sekali. 3 hari berturut-turut aroma wangi, seperti aroma bunga melati, ya, tercium di sekitaran kampung. Seluruh warga kampung yang ada di sana mencium aroma yang sama. Tapi yang lebih tercium aroma yang sangat menyengat itu dari rumah wanita yang diasingkan ini. Kedua orang tuanya berpikir seperti ini. Mungkin petanda aroma wangi ini menandakan kalau anak kami sudah mati. Anak kami mungkin sudah dimangsa oleh binatang buas. Kalau enggak, dia mati dalam keadaan melahirkan. Karena siapa yang bisa membantunya di tengah hutan seperti itu? Siapa yang bisa membantu wanita itu melakukan persalinan? Ya nggak mungkin lah dia bisa melahirkan sendiri, merawat bayinya sendiri. Kedua orang tua wanita ini berpikir kalau anaknya sudah mati. Aroma wangi yang tercium semerbak di kampung itu adalah petanda. Namun sebaliknya, wanita yang diasingkan ini melahirkan secara normal, sehat walafiat, dan anak yang dilahirkannya pun sehat. Jadi setelah anaknya lahir, kira-kira usianya sudah 8 bulan, ibu dari bayi itu dan suaminya yang berasal dari bangsa jin menitipkan anak mereka ke seorang nenek-nenek tua yang tinggal sebatang kara. Jadi mereka kan tinggal di pondok yang ada di tengah hutan. Sedangkan nenek-nenek ini tinggal di pinggiran hutan tersebut, ya, di lokasi perkebunan lah. Perkebunan yang tidak terlalu luas. Di situ ada sebuah pondok. Pondok itu ditempati oleh seorang nenek-nenek, ya, usianya sekitar 55 tahun lah. Ya, jadi sebelum nenek-nenek itu membuka kebun, dia pernah melakukan ritual lah, ya, meminta izin lah kepada dewa, jin atau penghuni di lahan tersebut. Ya, dia mengucapkan kalau meminta izin karena saya tinggal seorang diri, ya, nggak ada sanak famili lagi, tinggal sebatang kara, nggak tahu harus cari makan di mana. Dia meminta izin kepada penghuni yang ada di pinggiran hutan itu, meminta sedikit lahan untuk membuat kebun. Ya kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan, saya akan kembali ke kampung lagi. Dan setelah nenek-nenek itu meletakkan sirih pinang, meletakkan ayam panggang, ya, nasi kunyit panggang ayam sebagai sesaji. Ketika dia pulang ke rumah, nenek-nenek itu bermimpi. Di dalam mimpinya, bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan sekali, menggunakan pakaian seperti pakaian kerajaan dan mengatakan, kamu boleh tinggal di sana, tapi suatu hari nanti aku akan minta pertolongan kamu. Tolong besarkan anakku. Aku akan menitipkan seorang anak wanita. Tolong kamu besarkan. Seperti kamu membesarkan cucu kamu sendiri. Dan si nenek ini pun bertanya di dalam mimpinya kepada pria yang sangat gagah tadi, yang menggunakan pakaian kerajaan tadi. Sekiranya, kapan saya akan dititipkan cucu? Karena memang saya hidup sebatang kara. Saya akan menerima yang kamu titipkan dan akan saya besarkan seperti cucu saya sendiri. Nah, laki-laki yang tampan itu, yang menggunakan pakaian kerajaan ini pun mengatakan, suatu hari nanti akan tiba waktunya dan kamu saya izinkan untuk membuka lahan perkebunan di pinggiran hutan, di wilayah yang saya kuasai. Dan nenek-nenek ini pun meninggalkan desanya, karena dia memang sama sekali tidak memiliki sanak famili di desa tersebut. Dia pergi ke pinggiran hutan, mulai membuat pondok di dekat tempat beliau menaruh sesaji. Nah, kurang lebih nenek-nenek ini sudah hampir 3 tahun lah di pondok itu. Dia sering di dalam mimpinya bertemu dengan laki-laki yang ingin menitipkannya anak. Dia selalu bertanya, kapan saya akan dititipkan cucu? Kapan saya akan dititipkan cucu? Laki-laki ini cuma mengatakan, akan tiba harinya nanti. Saya akan mengantarkan anakku untuk kamu besarkan.
Tunggu saja, suatu saat waktunya akan tiba. Saya akan mengantarkan seorang anak wanita untuk kamu besarkan. Dan kurang lebih sekitar 3 tahun si nenek ini menunggu kapan lah ya aku dititipkan seorang anak wanita, karena nenek ini sangat ingin sekali lah memiliki teman ya, karena dia sudah tinggal sendirian bertahun-tahun, keluarganya sudah nggak ada lagi. Dan pada suatu hari dari kejauhan terlihat seorang wanita tengah menggendong anak ya, dengan laki-laki yang ada di sampingnya. Nenek ini bingung, loh, siapa nih yang datang ke pondokku? Dan nenek ini ingat kalau suatu hari nanti dia akan dititipi seorang anak. Anak yang akan dititipkan ini adalah seorang anak wanita. Dia tahu mungkin inilah yang dikatakan oleh jin ya, atau penguasa tempat ini. Dia akan menitipkan seorang anak, mungkin inilah anak yang akan aku besarkan. Berjalanlah sepasang suami istri yang tengah menggendong anak kecil. Berjalan dan pas sampai di depan pondok nenek ini, nenek itu langsung menyambut, ayo masuk, naik ke atas rumah nenek itu ya. Pondok nenek itu kan panggung. Naiklah mereka ke tangga dan sampai di dalam rumah. Sepasang suami istri ini langsung mengutarakan isi hatinya. Niatnya datang ke pondok nenek ini untuk menitipkan anak mereka. Suaminya mengatakan, "Nek, kedatangan kami ke sini berniat untuk menitipkan anak kami kepada nenek. Kalau nenek tidak keberatan, nenek sudi membesarkan anak kami. Kami sangat berterima kasih sekali, Nek, karena kami tinggal jauh sekali, Nek, di dalam hutan ini dan kami akan bepergian. Kami tidak mungkin untuk membawa anak kami ini." Si nenek ini pun menjawab, "Kalau kalian ikhlas menitipkan anak ini, saya akan menerimanya. Saya akan membesarkannya seperti anak saya sendiri, seperti darah daging saya sendiri, dan anak ini saya anggap sebagai cucu saya sendiri." Dan kedua orang ini, sepasang suami istri ini pun langsung berterima kasih kepada nenek itu. Dan nenek ini bertanya, "Kalian ini siapa? Kok anak kalian titipkan kepada saya? Sebelum kalian menitipkan anak ini, bolehlah sebutkan nama kalian dulu. Kalau nanti anak yang kalian titipkan ini besar, suatu hari nanti dia bertanya kepada saya, 'Nek, bapak saya siapa? Emak saya siapa? Kemana beliau pergi? Kok gak ngebesarin saya? Kok saya gak pernah bertemu?' Sepasang suami istri ini pun menjawab, kalau nanti anak ini bertanya, nih, sebut saja nama emaknya Kembang." Dan laki-laki ini pun menjawab, "Mungkin nenek sudah pernah melihat saya. Mungkin nenek sudah bertemu dengan saya." Nenek ini mengatakan, ketika laki-laki itu mengatakan nenek pernah bertemu dengan saya, wujudnya yang tadi datang dengan penampilan seperti rakyat jelata, seketika berubah seperti pria yang ada di dalam mimpi si nenek ini, menggunakan pakaian kerajaan, dan dia mengatakan, "Akulah yang ada di dalam mimpimu. Akulah penguasa di tempat ini yang mengatakan, suatu hari nanti aku akan menitipkan anak perempuan untuk kamu besarkan." Dan laki-laki ini mengatakan, "Anak ini tidak mungkin aku besarkan di bangsa kami. Karena pernikahanku dengan ibu anak ini, dengan manusia, itu merupakan sebuah kesalahan besar dan tidak mungkin kalau aku membesarkan anak ini ke alamku. Sedangkan aku akan membawa istriku pergi jauh ke alamku sana." Jadi boleh dikatakan lah, wanita atau ibu dari anak ini akan dibawa masuk ke alam gaib, hidup di alam gaib dibawa oleh suaminya. Jadi dia minta untuk dititipkan anaknya, minta dibesarkan anaknya, dan dia juga mengatakan, kalau anak ini sudah tumbuh dewasa, kami akan datang menemuinya, menjelaskan semua apa yang terjadi. Dan mereka pun seketika menghilang, meninggalkan seperti inilah bungkusan. Ketika dibuka, bungkusan yang ditinggalkan oleh sepasang suami istri itu adalah koin emas. Koin emas yang sangat banyak sekali. Nah, setelah sepasang suami istri ini raib dari hadapan si nenek ini, dia menggendong anak kecil itu dan membuka wajahnya. Karena sedari tadi, anak itu ditutup dengan kain. Dibukalah oleh si nenek, dan nenek ini kaget melihat wajah anak perempuan yang berusia 8 bulan itu, wajahnya bersinar sekali. Si nenek ini mengatakan, seumur umur dia pernah melihat anak kecil,
nggak pernah ya, melihat wajah anak kecil itu bersinar seperti anak yang sedang digendongnya pada saat itu. Nah, jadi waktu pun berlalu. Anak yang dititipkan ketika usia 8 bulan sekarang sudah tumbuh, beranjak tumbuh dewasa, sudah mencapai usia 18 tahun, dan anak perempuan ini diberi nama Menir. Jadi yang tadinya lokasi tempat nenek ini berkebun ya di pinggir hutan itu tadinya sepi karena desa sangat jauh sekali. Sekarang 18 tahun sudah berlalu, tempat nenek berladang ya, kebun nenek yang di pinggir hutan itu sekarang sudah menjadi kampung, dan itulah yang dinamakan atau yang disebut Kampung Kembang. Dan Menir, seorang wanita cantik yang boleh dikatakan ya bukan kembang desa lagi. Orang menyebutnya sebagai kembang perawan. Kalau Menir tuh lewat, aromanya sangat wangi sekali. Nggak sama lah dengan wanita-wanita lain yang ada di sana. Jadi karena Menir ini tinggal dengan si nenek, nenek ini sudah menjelaskan kepada Menir, "Nir, kamu itu cucuku. Kalau kamu ingin bertanya siapa emak bapak kamu, saya akan menceritakannya. Kalau bapak kamu itu bukan bangsa manusia. Kalau ibu kamu tuh manusia. Ketika usia kamu 8 bulan, kamu dititipkan kepada nenek, minta dibesarkan, dan kedua orang tua kamu tuh sudah raib. Nggak tahu, nenek nggak tahu hilang kemana. Ketika dia memberikan kamu saya gendong. Kedua orang tua kamu tuh tiba-tiba menghilang dari hadapan nenek. Dia cuma mengatakan, suatu hari nanti, dia akan datang menemui kamu. Dan si Menir pun karena dari kecil dia diasuh, dia dibesarkan dengan si nenek ini penuh kasih sayang, dan dia sudah menganggap kalau nenek inilah emakku. Dia nggak pernah bertanya siapa orang tua aslinya, itu dia nggak pernah bertanya. Dan Menir pun tumbuh menjadi anak yang sangat baik sekali. Ketika nenek bilang jangan keluar rumah, banyak laki-laki yang ingin menggoda kamu, Menir diem aja di rumah. Nggak mau dia ngebantah apa yang diucapkan sama si nenek. Karena kalau Menir ini keluar rumah, laki-laki yang ada di Kampung Kembang itu ngikutin Menir ini ya kayak mana lah, kayak magnet lah. Kemana Menir pasti di situ diikutin sama laki-laki. Karena semua laki-laki yang melihat Menir itu pasti akan jatuh hati. Karena memang parasnya yang sangat cantik sekali, dengan rambut yang ikal mayang, ya, dengan kulit yang kuning lamsat. Menir itu memang seorang wanita yang sangat cantik sekali. Jadi karena kecantikan Menir ini, banyaklah pemuda-pemuda yang rebutan ingin mendapatkan hati Menir. Tapi si nenek mengatakan kepada Menir, "Nir, saya nggak berani memutuskan siapa yang boleh kamu pilih. Ya, kamu pilih sendirilah. Siapa laki-laki yang pantas menurut kamu." Tapi Menir mengatakan, Menir sama sekali tidak tertarik dengan orang-orang yang ada di sini, nih. Karena Menir ini sama sekali tidak membuka hatinya. Jadi banyaklah laki-laki yang naksir sama Menir ini, yang baperan. Oh, Menir tuh pacar aku, Menir tuh naksir sama aku. Dan banyak juga yang hilap ya. Mereka berkelahi sampai ada yang terbunuh. Jadi pada suatu hari, karena Menir ini sudah banyak sekali menimbulkan masalah. Ya bukan masalah karena kenakalan Menir lah, tapi karena pria-pria yang ingin mendapatkan hati Menir ini, ingin mencari perhatian Menir, mereka ya rela berkelahi sampai ada yang terbunuh. Kepala desa atau kepala adat lah, pembuka kampung yang ada di Kampung Kembang pun datang menemui si nenek, mengatakan, "Nek, mohon maaf sebelumnya. Nenek sudah kami anggap sebagai tua tenggana yang ada di sini. Saya bingung juga nih menghadapi pria-pria, pemuda-pemuda yang ada di kampung ini. Menyikapi Menir itu saya nggak bisa habis pikir lah. Kok mereka sampai berkelahi, sampai ada yang mati untuk mendapatkan hati Menir. Dan saya minta sama nenek, sebutkanlah nek, siapa yang kira-kira pantas kita nikahkan dengan si Menir ini. Kalau Menir ini belum memiliki pasangan, saya takut semakin banyak pemuda yang mati konyol gara-gara berantem, gara memperebutkan si Menir." Nenek pun berkata, nggak bisa lah kamu nyalahkan cucu saya. Ya mereka lah yang bodoh. Kenapa mereka mau mati konyol cuman untuk mendapatkan Menir? Menir sama sekali tidak pernah bergaul dengan mereka. Menir sama sekali tidak pernah dekat dengan mereka. Mereka saja yang ngejar-ngejar Menir. Dan Menir pun keluar dari kamarnya, menghampiri kepala desa lah kita katakan di sini, mengatakan,
Mohon maaf Pak sebelumnya. Saya memang tidak pernah dekat dengan orang-orang yang Bapak katakan. Ya, Bapak tahu sendirilah. Kalau saya keluar rumah, kalau nggak ke pasar, saya nyuci ke sungai. Kalau nggak ya saya cuma di rumah. Ngerawat nenek, nemani nenek, ke ladang. Kalau orang-orang itu memperebutkan saya juga nggak tahu Pak, kenapa. Tapi kalau Bapak meminta saya untuk segera menikah, saya belum bisa mengatakan iya. Saya belum bisa mendapatkan laki-laki yang menurut saya baik. Karena semua laki-laki yang ada di tempat ini menurut saya sama. Mereka lebih mementingkan keinginannya. Mereka tidak tahu apa yang saya rasakan. Ya mungkin mereka merasa hebat, mungkin berkelahi di hadapan saya sampai ada yang mati. Tapi yang mereka lakukan itu tidak membuat saya merasa simpati. Malah saya merasa takut, Pak. Takutnya kalau saya menikahi mereka, salah satu dari mereka memiliki hati yang sangat kasar. Ya. Mereka memiliki sifat ya, seperti binatang. Rebutan bisa sampai mati-matian kayak gitu. Saya takut nanti saya yang akan dianiaya. Jadi kalau Bapak menyuruh saya memutuskan siapa laki-laki yang akan saya nikahi, saya lebih baik keluar dari kampung ini. Tapi si nenek mengatakan, kalau cucu saya keluar dari kampung ini, musibah akan datang di kampung ini. Dan seketika ya, suasana di kampung itu tiba-tiba gelap dan petir tunggal itu nyambar. Kepala desa atau kepala adat ini tahu kalau apa yang dikatakan nenek ini bakal benar-benar terjadi kalau si menir ini keluar dari kampung itu. Dan kepala desa pun mengatakan, ya sudahlah, kalau menir ini tidak ingin menikah, kalau menir tidak mau menentukan siapa jodohnya, ya saya tidak bisa memaksa. Nah, jadi apa yang terjadi di Kampung Kembang pada saat itu memang cukup menyedihkan. Karena pria-pria laki-laki ya, pemuda-pemuda lah yang ada di sana, banyak sekali yang mati konyol gara-gara ya rebutan semenir. Ada yang mati gara-gara berantem, ada juga yang mati main kirim-kiriman santet. Jadi ketika menir usianya sudah sampai di usia 21 tahun, barulah kedua orang tua menir yang sudah ada di dunia gaib datang menemui menir, datang menemui nenek. Nenek mengatakan, ketika si nenek ini duduk berdua sama menir ya di dalam pondok, terlihat dari jauh sepasang suami istri yang dulu pernah bertemu dengan nenek, pernah datang juga ke pondok itu dengan mengantarkan menir. 21 tahun yang lalu kejadian ini terulang lagi. Sepasang suami istri berjalan dari dalam hutan mendekati pondok si nenek dan masuklah mereka naik ke atas pondok nenek dan bertemulah di situ menir yang sudah berusia 21 tahun dan si nenek yang sudah sangat tua sekali pada saat itu. Bertemulah dengan sepasang suami istri yang sudah, ya boleh dikatakan lah, sudah gaib. Mereka datang dari dunia gaib. Dan sepasang suami istri ini mengucapkan terima kasih kepada si nenek. Terima kasih telah menjaga amanat, membesarkan menir dan mengatakan kepada menir, "Nak, akulah ibumu dan inilah bapakmu." Di sini si nenek mendengar percakapan antara menir, ibunya dan ayahnya menir. Kedua orang tuanya ini menawari menir untuk ikut mereka ke dunia gaib, tapi menir nggak mau. Menir nggak mau meninggalkan si nenek ini, tinggal sendirian. Yang mana pada saat itu nenek ini sudah sakit-sakitan karena usianya sudah sangat tua sekali. Tapi ayahnya menir mengatakan, "Nak, kalau kamu terus ada di dunia manusia, kamu akan menyebabkan banyak sekali masalah. Sekarang saja, masalah-masalah yang ada di Kampung Kembang ini, itu semua bermula dengan kamu. Bermula dari kamu. Orang-orang yang ada di sini, pemuda-pemuda yang ada di sini tuh matanya kesirep melihat kamu. Melihat kecantikan kamu yang memang wajar. Karena kamu bukan anak manusia. Setengah yang ada di dalam diri kamu itu adalah bangsa jin. Dan setengah yang ada di badan kamu itu adalah manusia. Jadi wajar, nak, kecantikan yang ada di diri kamu itu tidak wajar ada di dunia ini. Karena kamu itu anak jin, kamu itu anak siluman. Dan
Menir masih nggak mau terima dengan alasan bapaknya. Kalau memang Menir tidak bisa dilahirkan di dunia ini, kalau memang Menir berasal dari bangsa jin seperti yang bapak katakan, kenapa Menir tidak dibesarkan di bangsa jin? Kenapa Menir dibesarkan sama nenek di pondok ini, di kampung ini? Sekarang Menir sudah besar, Pak. Nggak mungkin lah Menir meninggalkan nenek sendirian. Nah, ibunya Menir juga mengatakan, semua ini terjadi tidak sesuai dengan kehendak kami. Ini semua sudah takdir. Ini sudah suratan. Sekarang, kamu harus ikut kami. Karena kalau kamu lama-lama tinggal di sini, itu sangat berbahaya. Semakin banyak bencana yang akan datang. Nah, Menir pun menyampaikan kepada ibunya, Menir rela mati daripada harus meninggalkan nenek. Dan karena watak Menir ini sangat keras sekali, tidak bisa dibujuk oleh kedua orang tuanya. Ayah Menir pun mengatakan, kalau memang itu keputusan kamu, kami tidak bisa memaksa. Tapi untuk menangkal semua kejadian ini, agar kejadian di Kampung Kembang ini tidak menyebar lagi, tidak banyak lagi orang yang mati untuk memperebutkan kamu, tergila-gila dengan kecantikan kamu. Mulai hari ini aku bersumpah, ketika suatu hari nanti kamu bertemu dengan laki-laki yang kamu sukai, laki-laki yang akan kamu nikahi, kecantikan kamu akan hilang, dan anak keturunan kamu yang wanita tidak akan mendapatkan kecantikan sama dengan apa yang kamu miliki. Anak keturunan kamu yang wanita akan buruk rupa. Dan ayahnya memberi sumpah seperti itu kepada Menir, dan petir pun langsung menyambar. Kedua orang tua gaib ini pun tiba-tiba menghilang. Jadi setelah Menir ini disumpahi oleh ayahnya, sebenarnya sumpah dari jin ya, atau dewa ini bukan untuk menyumpahi anaknya sendiri. Takutnya begini, kalau Menir ini masih memiliki kecantikan yang membuat pria-pria itu tergila-gila sampai rela mereka bunuh-bunuhan untuk mendapatkan Menir, Kampung Kembang ini tidak bakal aman, Kampung Kembang ini tidak bakal damai. Jadi itulah yang ditakuti oleh orang tua Menir ini. Dan setelah Menir mendapatkan sumpah seperti itu, Menir ini bukannya takut, tapi dia senang. Berarti kutukan yang dia dapat selama ini, dia menganggap kalau kecantikan yang dimiliki Menir selama ini itu adalah kutukan. Karena kecantikan yang dimiliki Menir ini, Menir sama sekali tidak memiliki teman wanita. Wanita-wanita yang seumuran Menir di kampung itu tuh nggak mau lah berteman dengan Menir. Mereka minder. Karena kecantikan mereka itu bagaikan langit dengan bumi. Sangat jauh sekali. Memang Menir ini dikenal sebagai wanita yang sangat cantik sekali. Ya maklum lah, Menir ini adalah anak dewa. Menir ini anak jin. Lalu setelah Menir ini mendapatkan sumpah, di usianya sekitar 25 tahun lah, Menir bertemu dengan laki-laki yang serak lah dengan hatinya, dan Menir pun melangsungkan pernikahan. Benar apa yang dikatakan oleh ayahnya. Sumpah dari ayahnya Menir itu memang benar-benar terjadi. Setelah Menir menikah, wajah cantiknya berubah menjadi wajah yang sangat buruk sekali. Keburukan Menir ini, wajah buruk yang dimiliki Menir sekarang ini cuma dilihat oleh orang-orang lain. Tapi suaminya Menir masih melihat kalau istrinya itu adalah seorang wanita yang sangat cantik sekali. Karena rupa buruk yang ada di Menir sekarang ini itu hanya dilihat oleh orang-orang lain. Dan ketika Menir memiliki anak pertama Menir laki-laki, terlahirlah seorang anak laki-laki yang gagah sekali. Seorang anak laki-laki yang ganteng lah. Dan anak kedua Menir perempuan, terlahirlah seorang anak wanita yang buruk rupa. Tidak sesuai lah ya kalau dibilang itu anak Menir dengan suaminya. Karena dulu orang mengenal Menir sebagai seorang wanita yang cantik sekali. Bahkan ketika didekati, kedua bayi ini didekati, anak pertama Menir dengan anak keduanya, anak laki-laki Menir dengan anak perempuannya, kalau dibilang kakak adik, orang pasti nggak ada yang percaya. Karena sangat jauh berbeda. Karena anak laki-laki itu memiliki paras yang sangat tampan sekali. Persis lah seperti cerita-cerita kalau orang bilang dewa ya. Dewa yang ada di kayangan, kegagahannya atau kegantengannya persis lah seperti anak laki-laki ini. Nah, semenjak dari situlah anak keturunan dari Menir berkembang biak di Kampung Kembang. Karena pemuda-pemuda yang ada di Kampung Kembang itu sudah nggak seberapa lagi lah banyaknya. Karena
ketika mereka memperebutkan menir ini, banyak sekali pemuda-pemuda yang mati konyol, ada yang mati dibunuh, ada yang mati dikirim santet. Nah, anak keturunan laki-laki dari menir lah, rata-rata yang mengisi pemuda-pemuda yang di Kampung Kembang itu, mulai dari anaknya menir, cucunya menir, cicitnya menir, sampailah pada saat ini anak keturunan menir yang laki-laki itu memiliki paras yang sangat tampan sekali. Pemuda yang sangat ganteng-ganteng sekali. Wajahnya tuh tampan, badannya tuh ideal sekali. Nggak ada lah badan yang gemuk, pendek, hitam tuh nggak ada. Rata-rata pemuda-pemuda yang ada di Kampung Kembang itu semuanya ideal sekali, ganteng-ganteng sekali. Namun tidak dengan wanita-wanita yang ada di Kampung Kembang. Wanita yang ada di sana ya boleh dikatakan lah ya jelek-jelek semua. Tubuhnya pendek, hitam, wajahnya tuh ya bulat, nggak ada yang cantik lah. Nah, bahkan sumpah ini bukan cuman terjadi atau mengalir di darah keturunan menir. Bahkan penduduk-penduduk Kampung Kembang yang memiliki anak perempuan rata-rata wajahnya tuh hampir mirip-mirip lah dengan anak keturunan menir. Semuanya tuh nggak ada yang cantik. Nah, memang sejarah Kampung Kembang ini memang benar-benar terjadi. Karena asal mula Kampung Kembang ini berdiri, memang tanah itu diberikan atau diizinkan oleh bapaknya menir. Karena bapaknya menir ini adalah jin atau dewa penguasa hutan yang ada di sana. Si nenek inilah yang diberi amanat untuk membesarkan menir. Dengan upah diperbolehkan untuk membuka lahan, membuka ladang di sekitaran pinggiran hutan. Kalau nggak ada nenek ini, warga-warga kampung tidak ada satupun yang berani. Jangankan untuk membuka ladang, berkebun di pinggiran hutan itu, masuk ke dalam hutan itu cuma untuk sekedar nyari kayu api aja nggak ada yang berani. Sama sekali nggak ada yang berani. Pertama apa? Hutan itu dikenal banyak sekali, binatang buasnya banyak sekali. Masih banyak harimau yang berkeliaran, masih banyak beruang yang berkeliaran. Dan ketiga, hutan itu memang digolongkan sebagai hutan larangan atau hutan yang sangat angker sekali. Warga kampung percaya jauh di dalam hutan sana itu adalah kerajaan jin, kerajaan dewa kalau kami orang Jambi bilang. Dan kisah kerajaan jin atau kampung jin yang tidak terlihat di hutan itu di segmen berikutnya, di sebuah kisah misteri berikutnya akan saya ceritakan. Karena itu memang ada dan menjadi kisah sejarah yang ada di tanah Jambi. Nah, jadi ketika saya pernah berkunjung ke Kampung Kembang, bertanyalah sama nenek mama yang ada di sana. Karena saya juga memiliki keakraban dengan warga-warga Kampung Kembang. Saya pernah ajak bapak saya, nih kalau kamu nggak percaya, cerita yang ada di Kampung Kembang, sejarah dari Kampung Kembang ini. Kampung ini dibuka atas izin jin. Ini lahan kampung ini dulu adalah kekuasaan dari makhluk gaib. Karena si nenek yang dititipkan anak yang terlahir dari perkawinan manusia dengan jin lah. Lahan ini bisa ditempati oleh manusia. Kalau enggak boro-boro ditempatin. Ngambil sebatang kayu aja kayu api yang ada di hutan sana, ranting-ranting dikumpulin, dibawa pulang. Orang yang bawa pulang ranting-ranting itu tanpa izin, tanpa meminta izin dengan penghuni hutan itu bisa demam tinggi. Karena hutan itu hutan larangan. Nah, kalau kamu nggak percaya kisah itu, kamu tanyalah sama nenek mama yang ada di sini. Jadi saya iseng lah nanya, Nek, memang benar sejarahnya wanita yang asli dari Kampung Kembang ini dulunya cantik. Nenek itu menjawab, dulu keturunan kami, nenek moyang kami itu cantik-cantik. Tapi gara-gara sumpah dari buyut kami yang berasal dari bangsa jin itu sekarang kami jadi buruk-buruk, dia bilang. Jadi jelek-jelek, dia bilang. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Insya Allah di segmen berikutnya saya akan menceritakan tentang kerajaan jin yang terdapat di dalam hutan. Dan banyak kejadian warga-warga kampung yang ada di sekitar tuh menikah dengan golongan jin. Karena jin atau dewa yang ada di tengah hutan itu, di kerajaan itu, asalnya mereka itu manusia. Tapi karena mereka ini memiliki kemampuan spiritual yang boleh dikatakan sudah tinggi sekali lah. Mereka itu bisa raib, mereka itu bisa masuk ke dunia gaib dan mereka bisa menetap di sana. Nah, insya Allah
Setelah video ini saya akan menceritakan kisah tersebut, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Dan ini adalah salah satu kisah yang berasal dari Provinsi Jambi, dan insya Allah ke depan saya akan lebih banyak menceritakan sejarah-sejarah atau kisah misteri yang berasal dari negeri Jambi, tanah kelahiran saya, untuk sahabat-sahabat yang ada di luar sana untuk mengetahui kisah tersebut. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.